Assalamualaikum wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Jana dari kelas 11 IJT 2. Pada materi selanjutnya kita akan membahas tentang accessing command line, yaitu di sini terdapat Jeng Language Debian, pengenalan basic terminal dan password root pada Ubuntu. Nah, sekarang kita buka VirtualBox-nya. Kemudian kita running pada Debian yang sudah kita pilih. Lalu kita switch. Nah, lalu di sini kita bisa login ke Debian dan kita bisa memasukkan kata sandi. Nah, jadi di sini kita akan mengganti bahasa pada Debian server ya. Lalu di sini di pencarian kita tulis terminal. Nah, jadi sebelumnya kalian bisa melihat pada bagian atas. Jika kita menggunakan bahasa Indonesia, di sini di awal terdapat hari, tanggal, lalu bulan, baru jam ya teman-teman. Sedangkan jika kita menggunakan bahasa Inggris, di paling awal atau yang pertama adalah bulan terlebih dahulu ya teman-teman, baru hari dan tanggal atau sebagainya. Nah, untuk mengganti bahasa pada Debian server, kalian harus masuk pada root terlebih dahulu. Nah, cara untuk masuk ke root, kalian bisa tuliskan perintah su, lalu enter. Lalu di sini kalian bisa masukkan kata sandinya. Jadi di sini itu emang kata sandinya tidak terlihat. Jika kalau kalian sudah nulis sandi apa tidak terlihat itu tidak masalah ya. Nah, di sini terdapat tulisan root ya. Lalu di sini kita ketik sudo dpkg min reconfigure locales. Di sini sudah masuk pada local to beginners ya teman-teman. Lalu kita akan milih bahasa yang akan kita gunakan. Nah, di sini caranya kalian bisa menggunakan arrow bawah untuk memilih bahasanya. Nah, di sini kita akan mencari kode bahasa Inggris. Nah, untuk kode bahasa Inggris adalah NUS.UTF-8 UTF-8 ya teman-teman. Nah, untuk memilih bahasanya kalian bisa klik spasi lalu baru enter. Nah, karena di sini saya akan menggantinya ke bahasa Inggris, jadi kita cari yang bahasa Inggris. Nah, kita pilih yang bahasa Inggris. Di sini kita disuruh memilih bahasanya. Kita ke arah bawah lalu kita pilih bahasa Inggris. Kita pilih kode bahasa Inggris lalu kita enter. Nah, di sini terdapat tulisan generate complete yang berarti ini itu sudah berhasil. Nah, sekarang kalian bisa klik aktivitas. Nah, di sini kalian bisa pilih pada opsi wilayah dan bahasa. Sebelumnya kita masukkan kata sandi terlebih dahulu, lalu di sini kalian klik autentikasi. Di sini juga seperti itu. Nah, jika sudah kita silang ya. Nah, di sini kita bisa power off terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan merunning lagi. Nah, di materi selanjutnya yaitu pengenalan basic terminal. Nah, apa sih pengenalan basic terminal itu?
Jadi basic terminal itu suatu konfigurasi dasar atau perintah dasar yang sangat sering digunakan pada OS Linux ya teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke laptop yang cukup besar maupun perintah-perintah yang membutuhkan server dan konfigurasi yang cukup susah, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu perintah dasar atau perintah basic yang ada pada Linux ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita buka aplikasi VirtualBox-nya. Nah, teman-teman login terlebih dahulu. Nah, jika sudah, teman-teman cari terminal. Nah, ini adalah tampilan dari terminal. Jadi saya akan memperkenalkan nama yang terdapat di terminal itu, yaitu Mita. Nah, di sini terdapat nama Mita sebelum tanda add ya teman-teman. Di mana ini adalah user yang kita tetapkan pada saat instalasi ya teman-teman. Jadi pada saat progres instalasi terdapat parameter username ya teman-teman, dimana kita harus memasukkan nama yang digunakan untuk username kita. Nah, ini adalah username yang saya gunakan, yaitu Mita. Ini muncul ketika kita masuk pada desktop Debian ya teman-teman. Nah, di sini bagaimana cara cek username-nya. Nah, teman-teman bisa menuliskan perintah. Nah, di sini bagaimana cara cek username-nya. Nah, teman-teman bisa menuliskan perintah AMI. Lalu enter. Nah, di sini kelihatan kalau username-nya adalah Mita, teman-teman. Nah, untuk hostname-nya kita bisa menggunakan perintah hostname ctl. Lalu enter. Oke, di sini terdapat static host atau nama yang kita ubah secara manual ya teman-teman, yaitu Mita. Kemudian di sini terdapat chassis. Kemudian di sini terdapat chassis. Nah, chassisnya itu adalah virtual machine karena kita membuatnya virtual machine. Jadi di sini isinya pasti virtual machine. Kemudian di sini ada virtualization, yaitu Oracle. Nah, kalau kita menggunakan VMware itu beda lagi, jadi nanti virtualization-nya akan berbeda. Oke, di sini terdapat tanda lengkung di mana ini menandakan bahwa kita berada pada home directory. Nah, untuk mengecek apakah kita berada di home directory atau tidak, kita akan memastikannya dengan perintah pwd. Lalu enter. Nah, di sini saya sudah tidak berada pada home directory lagi. Bisa kalian lihat di sini sudah tidak ada tanda lengkungnya lagi. Oke, setelah itu kita clear terlebih dahulu. Nah, saya akan masuk lagi pada home directory dengan perintah cd spasi /home /Mita, lalu enter. Oke, di sini saya sudah kembali lagi pada home directory saya, teman-teman. Nah, di sini terdapat tanda lengkung ya, teman-teman. Nah, di sini kita cek dengan perintah pwd. Lalu enter. Nah, di sini saya berada pada home directory Mita. Nah, selanjutnya terdapat tanda dolar. Nah, apa sih tanda dolar ini? Jadi tanda dolar ini adalah tanda bahwa kita berada pada hak akses user biasa ya teman-teman, dimana hak akses itu yang paling tinggi itu adalah root ya teman-teman. Nah, jadi gimana cara kita masuk pada root? Nah, kalian bisa ketik perintah su lalu enter. Nah, di sini kalian bisa memasukkan passwordnya. Nah, di sini saya sudah berada pada root dan di sini tanda lengkungnya itu hilang. Padahal kita itu berada di home directory yang sama. Jadi home directory root dan home directory user itu berbeda ya teman-teman.
pada home directory root itu tidak menggunakan tanda lengkung, sedangkan untuk home directory user itu menggunakan tanda lengkung ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mencoba pada directory root dengan menuliskan perintah cd space root lalu enter. Nah, di sini saya sudah masuk pada home directory root ya teman-teman. Karena pada root ini ditandai dengan pagar ya teman-teman. Untuk mengeceknya kita ketik pwd lalu kita enter. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa kita sudah masuk pada home directory root ya teman-teman. Nah, di sini untuk keluar dari root itu gimana sih? Jadi kalian tinggal ketik exit lalu enter. Nah, di sini saya sudah berada pada home directory sebelumnya. Pada materi selanjutnya yaitu password root pada Ubuntu. Jadi pada materi kali ini kita akan membuat password root pada Nah, pada materi selanjutnya yaitu password root pada Ubuntu. Jadi pada materi kali ini kita akan membuat password root pada Ubuntu. Jadi pada Ubuntu dan Debian itu berbeda teman-teman, dimana pada Ubuntu itu kita tidak ada parameter yang digunakan untuk mengisi atau membuat password root pada saat kita menginstal Ubuntu. Dan pada saat kita menginstal VPN, kita disuruh untuk membuat password root pada parameter yang disediakan di banyak. Jadi di sini kita akan membuat password root pada Ubuntu teman-teman. Langsung saja kita masuk pada virtual box-nya. Nah, jadi di sini kita akan masuk pada root dengan menuliskan perintah su. Lalu enter. Nah, di sini kita disuruh masukkan passwordnya. Sedangkan pada Ubuntu server ini kita belum membuat password root pada saat penginstalannya ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa masuk pada root. Nah, jadi dia tidak akan bisa masuk pada root ya teman-teman. Jadi kita harus membuat password root terlebih dahulu. Nah, di sini kita masukkan perintah untuk membuat password root dengan perintah sudo passwd. Di sini saya akan menggunakan passwordnya itu 12345. Lalu enter. Nah, kemudian muncul type new password ini sebagai konfirmasi ya teman-teman. Lalu kita masukkan kembali passwordnya yaitu 12345 lalu enter. Oke, di sini password update sukses ya teman-teman. Nah, saya akan cek apakah sudah bisa masuk pada root. Lalu kita tuliskan perintah su. Nah, di sini kita masukkan password yang sudah kita buat tadi yaitu 12345. Lalu enter. Oke, di sini saya sudah berada pada server root ya teman-teman. Nah, kemudian akan saya cek apakah bisa masuk pada root dengan menuliskan perintah pwd. Lalu enter. Oke, saya sudah berada di home directory atau home kita ya teman-teman. Nah, di sini saya akan masuk pada root dengan menuliskan perintah cd spasi space plus root miring garis miring cd spasi garis miring root. Lalu di sini kita enter. Nah, di sini juga saya sudah berhasil masuk pada directory root ya teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.